Bayinya lagi foto no. Sekarang gopar dong, Pak. Tuh. Sekarang gopar Ayo dong, Mor. Pak. Tuh. Sekarang gopar dah gopar. Jemur dulu. Dijemur dulu. Tuh lagi foto bayinya tuh. Mama, mama. Mama. Lu bangun, jemur dulu. Oh, mama tenang. Tangan. Tangan mana? Balik lah. Dari sini loh. Tangan. Dari sini. Ya. Sini loh. Ya. Ya. Ini hari-hari anak saya kuburin di sini. Hari-hari anak saya minta dari pihak rumah sakit. Pas saya mau ngambil hari-hari ini, dokter tidak memperbolehkan untuk membawa hari-hari anak saya pulang. Karena setelah saya berdebat dengan pihak dokter, akhirnya hari-hari anak saya dikasih dari dokter ke saya untuk dibersihkan dan dikubur layaknya penganut agama Islam. Kalau setiap hari-hari anak baru lahir itu harus dibersihkan dan dikubur. Alasannya dari pihak rumah sakit menahan hari-hari tidak bisa dibawa pulang karena sang ibunya kena reaktif. Jadi hari-hari itu posisi ada di dalam perut ibunya. Nah, sedangkan ibunya reaktif. Dari pihak rumah sakit tidak boleh dibawa pulang karena takutnya hari-harinya terpapar juga reaktif. Pihak dokter takutnya jika hari-hari saya ambil, saya bersihkan, takutnya saya terjangkit COVID. Makanya tapi saya bersikeras untuk membawa pulang hari-hari bayi saya. Nah, dan ini sedotan untuk nafas, ibaratnya untuk nafas hari-hari anak saya. Kita dulu dimandiin biar adem dulu.
habis mandi baju minum ya. Iya. Berangkat kerja dulu ya. Mau berangkat saling dulu. Kalian ngali duit buat beli cucu, saling. Tangan mana tangannya? Pinter, alhamdulillah jangan diemut. Saling aja cium, jangan diemut, alhamdulillah. Semangat ya Teh ya. Semangat ya. Assalamualaikum. Minum cucunya ya. Ya, Assalamualaikum ya. Minum cucunya bubuk ya. Assalamualaikum. Apa dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, waktu itu jadi aku ini apa pas hari itu aku udah merasa mules. Akhirnya tadinya cuma pengen cek udah pembukaan atau belum. Akhirnya dianterin sama kakak ipar ke bidan. Bidan itu nggak nerima lahiran ternyata. Akhirnya dirujuk buat ke puskesmas Penjaringan. Nah udah di puskesmas sana kita di rapid test dulu gitu. Di rapid test pertama hasilnya itu negatif. Udah hasilnya negatif, kita boleh masuk ke dalam puskesmas itu, ke dalam puskesmas. Terus dicek pembukaan, ternyata udah pembukaan 6 gitu. Aku juga diinfus. Nah setelah susternya keluar, ternyata hasil rapid testnya itu berubah jadi reaktif gitu. Berubah jadi reaktif dan akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit Cengkareng. Nah di rumah sakit Cengkareng sana aku dibawa pakai ambulan dari puskesmas Penjaringan. Nah sampai sana ternyata udah pembukaan lengkap. Nah selang jam 12:30 siang akhirnya ini si Syakila. Tapi aku juga nggak sempat lihat anak aku, langsung dibawa tuh. Nah setelah itu aku dipindah ruangan. Nah di sana aku baru di swab gitu. Janin swab yang pertama. Hasilnya keluar setelah beberapa hari itu hasilnya keluar. Nah swab pertama itu nunjukin hasilnya positif. Dan aku juga ternyata setelah di ronsen ternyata dokter bilang aku kena TB paru juga kayak gitu. Nah udah dari situ ngejalanin di rumah sakit itu sampai 5 kali swab baru, karena peraturan rumah sakit waktu itu masih peraturan lama, 2 kali negatif baru bisa pulang. Dan hasil yang keduanya negatif, terus setelah itu yang ketiganya positif lagi, yang keempatnya positif lagi, sampai akhirnya udah bener-bener putus asa gitu. Akhirnya yang kelima alhamdulillah hasilnya negatif, dan itu keluar peraturan kalau 1 kali negatif itu bisa pulang. Putus asa gak di dalam rumah sakit? Iya, putus asa, sempat nangis juga dengar hasilnya positif lagi, sempat yang
udah segala cara dicoba gitu, udah berdoa juga, minum obat iya, makan iya, segala macam udah dicoba, berdoa juga iya, tapi mungkin memang Allah belum izinin buat ketemu sama anakku. Mungkin takut nantinya anak aku jadi ikutan sakit juga, mungkin hikmahnya di situ, nanti keluarga aku juga jadi sakit juga. Mungkin memang harus benar-benar ketemu sembuhnya itu baru bisa Allah izinkan buat pulang, bisa ketemu anak sama suami gitu. Kalau Lisa ada nggak Kak? Kenapa? Lisa Yulita Feranti. Lisa Yulita Feranti. Lisa Yulita Feranti ya? Iya. Oh, bentar ya. Ini 24. Iya. Ibu sampai 17 itu positif ibu. Keluarnya negatif kan sama 14. Iya. Sama 17 positif lagi. Banyak umur ya Bu. Oh gitu. Iya. Ya makasih. Iya itu. Itu yang aku rasain. Di sini sedihnya. Ada figur di dalam rumah sakit yang menginspirasi atau memberi semangat? Oh iya ada, itu namanya, aku manggilnya Claudia sih. Dia itu lebih lama di rumah sakitnya dibanding aku. Dia itu udah 2 bulan lebih lah tuh. Dia itu penyemangat aku lah, berarti dia aja kuat buat ngejalanin sampai 2 bulan lebih. Itu masa aku baru segini aja udah nyerah gitu. Jadi dia itu benar-benar inspirasi aku lah buat nguat. Kita juga sama-sama saling nguatin, saling support buat ayolah kita lawan sama-sama penyakitnya ya. Semoga semangat kita buat ketemu anak, kumpul sama keluarga bisa jadi penyemangat, bisa jadi pengobat buat bisa naikin imun, bisa biar melawan penyakit TB sama COVID ini gitu. Punya keyakinan juga buat pasti sembuh, kalau mungkin gak sembuh pasti pulang gitu. Nah kita juga nggak mau nularin ke anak, ke suami gitu. Jadi ya udah sabar aja di rumah sakit, walaupun sebenarnya pikirannya, badannya aja di rumah sakit tapi pikirannya tuh udah di mana-mana, udah di rumah, pikiran anak, pikiran suami, nggak ada yang ngurus gitu. Oh, penyemangat aku pergi. Enggak, ntar aku telepon, aku WA terus. Kita berjuang bareng-bareng ya. Iya. Di tempat yang berbeda. Aku masih berjuang juga. Nanti kita komunikasi ya. Iya, ntar reunian ya. Iya. Kamu. Semangat Kak. Ya kamu juga semangat. Iya. Jangan dulu ke mall, berbahaya. Iya. Dia kan dulu jadi penyemangat aku Bu. Oh iya. 2 bulan loh di sini. Aku aja yang seperempatnya aja Kurang semangat ya. gak semangat. Hebat. Kita sama-sama ingin lahir. Gak ketemu anak. Saya yang udah ngurus anak lama aja pengen cepet ketemu lagi. Apalagi situ yang belum ketemu sama sekali. Semoga di sana ada jalannya ya Kak buat sembuh. Sehat. Ya pas waktu itu sebelum keluar dari rumah sakit, sebelum keluar hasilnya negatif, sempat mimpi
main sama anak, lagi gendong terus main, ajakin main. eh selang berapa jam aku tidur itu jam 9, terus jam 12 suster masuk kasih obat, kasih masker, terus setelah itu dibangunin, disuruh pindah kamar ke kamar 13. Pas ditanya kok pindah sus gitu, nah setelah itu susternya bilang iya hasilnya udah keluar, hasilnya negatif. Situ kayak rasa nggak percaya gitu, ternyata oh mungkin pertanda gitu, ke tadi mimpi ketemu main sama anak gitu, mungkin itu jadi pertanda aku bakalan pulang, bakalan bisa main sama si Kila, sama anak aku, bisa kumpul lagi gitu. Situ sempat rasa nggak percaya, saking senengnya udah di kamar 13 malah nggak bisa tidur jadinya gitu, karena udah ngebayangin pagi kumpul, bisa pulang, bisa main sama anak, bisa kumpul sama suami, bisa main sama anak, bisa kumpul sama suami. Pokoknya udah rindu sama anak sama suami, apalagi kan belum sempet lihat mukanya dari pas baru dia lahir, cuman denger tangisannya doang, itu langsung dibawa, belum sempet lihat, belum sempet gendong, belum sempet cium, udah dibawa ke ruang kiwi, ya ke ruang bayi, pisah dia sampai sebulan. Alhamdulillahnya pulang setelah sebulan ketemu sama anak cantik ini.